Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyyina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fanawayna ta'alluma wa ta'lim wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa bi sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wad du'a ilal huda wad dilalata ala al khair ibtigha'a mardatillahi wa sawabihi wa qurbih. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma iftah lana waftah alaina waftah bina. Bapak-bapak, ibu-ibu, para guru, para alim ulama, para jamaah yang dimuliakan Allah. Di antara ulama yang jasanya banyak bagi umat Islam adalah Imam Yahya bin Syaraf, atau yang biasa kita kenal dengan Imam Nawawi. Imam Nawawi wafat tahun 676. Kenapa? Karena kalau dalam fikih misalkan kita lihat karya beliau. Jadi beliau ini termasuk meninggalnya muda, Pak. Usia 40 tahun Imam Nawawi sudah meninggal. Bapak-bapak yang di bawah hampir puluh ada di sini. Lah dia hampir puluh saudara. Tapi sampai sekarang nama beliau masih disebut. Kenapa? Karena banyak karya-karya beliau ini, karya-karya Imam Nawawi ini ditulis dengan sistematika yang melampaui zamannya. Kalau dalam mazhab Syafi'i misalkan, ya karena beliau mazhabnya Syafi'i, itu beliau berjasa melakukan tanqih yang sebelumnya dilakukan oleh Imam Rafi'i. Imam Nawawi yang melanjutkan. Maka lahirlah kemudian buku judulnya Minhajut Talibin. Nah, bapak-bapak, kalau dalam mazhab Syafi'i, kitab Minhajut Talibin ini adalah Umdatul Muftin, pegangan mufti. Tidak boleh orang berfatwa dalam mazhab Syafi'i kecuali dia sudah menguasai kitab Minhajut Talibin ini. Ini penting kita sampaikan agar jangan gampang-gampang saja berfatwa. Ini mazhabku bapak-bapak, mazhab itu umpama perguruan fikih, perguruan. Kalau orang ingin berfatwa dengan standar mazhab Syafi'i, maka dia harus belajar dari awal mazhab Syafi'i, dasar-dasar mazhab Syafi'i, mulai dari Risalah Jami'ah, Safinatun Najah, Matan Taqrib, nanti pakai syarahnya Fathul Qarib, nanti kalau mau disempurnakan baca lagi Qurratul Ain dengan syarahnya Fathul Mu'in, pakai hasyiahnya I'anatul Talibin, nanti sampai pada kitab ini Minhajut Talibin. Kalau umpama silat, kira-kira sabu sudah sampai sabu instruktur lah tuh. Kalau silet kok sabuk biru, ya. Jadi kalau karate mulanya sabuk putih, sabuk kuning, nanti sampai sabuk hitam. Nah, sabuk hitam mazhab Syafi'i itu apa kitabnya? Minhajut Talibin. Kalau nanti ingin belajar pula dia mazhab Maliki, bisa juga belajar pula kitab-kitab mazhab Maliki dari awal sampai nanti kitab sabuk hitamnya. Kalau mazhab Maliki itu judulnya Mukhtasar Khalil. Mukhtasar Khalil. Kalau ingin pula dia belajar mazhab Hanafi sehingga dia bisa berfatwa dalam mazhab Hanafi, maka dia mesti belajar pula dari awal kitab sampai kitab itu judulnya Mukhtasar Quduri.
Kalau dia ingin pula nanti berfatwa dalam mazhab Hambali, maka dia juga mesti belajar dari awal sebagaimana dia belajar mazhab Syafi'i tadi, sampai nanti kitab yang menjadi pegangan mufti dalam mazhab Hambali itu judulnya Syarhul Muntaha. Syarhul Muntaha. Nah, jadi tidak mau dia orang kini Pak ya, caliak Google sebentar lah bisanya berfatwa lintas mazhab, tidak seperti itu. Masing-masing mazhab itu punya tahapan-tahapan belajar. Kalau sudah dituntaskan, baru kemudian diberikan ijazah oleh guru. Kamu sudah bisa berfatwa atau berqadha dalam mazhab Hanafi. Kamu sudah bisa berfatwa atau berqadha dalam mazhab Maliki dan seterusnya. Dan di antara ulama di zaman dahulu yang menguasai lintas mazhab sehingga mampu berfatwa 4 mazhab itu salah satunya namanya Imam Damanhur. Ad-Damanhuri. Ya, jadi bukan modal buku fikih muqaran, Pak. Mohon maaf. Banyak orang sekarang berfatwa lintas mazhab ketika ditanya, "Kamu sudah belajar mazhab Maliki?" Sudah. Sudah belajar mazhab Syafi'i? Sudah. Sudah belajar mazhab Hambali? Sudah. Sudah belajar mazhab Maliki? Sudah. Dari mana? Dari buku kompilasi hukum Islam saja, tidak bisa. Ya. Itu umpama orang mengecek, "Ambo menguasai silat, ambo menguasai taekwondo, ambo menguasai kungfu." Dari mana belajar? Aduh, ambo beli buku ya, buku kumpulan bela diri internasional, tidak bisa. Nah, balik kepada Imam Nawawi. Dalam fikih luar biasa. Beliau punya karya ini, Minhajul Talibin. Nanti fikih yang lebih besar lagi, komparasi mazhab, ada lagi, apa itu Al-Majmu', Syarah Muhadzab. Itu juga merupakan karya Imam Nawawi. Nah, yang akan kita bahas pada pagi hari ini, karya beliau yang lain. Dalam zikir beliau juga punya kitab Al-Adhkar. Kalau dalam hadis, ini karya beliau, apa itu? 2 ya. Yang masyhur ada Riyadhus Shalihin, kemudian juga ada Al-Arba'un ya. Al-Arba'un ya, atau Arba'in Nawawiyah. Kita biasa sebut Arba'in. Ini biasa diajarkan dan dihafalkan oleh santri-santri di sekolah-sekolah Islam sekarang. Karena Nabi SAW kan memberikan janji ya. Di dalam Muqaddimah Arba'in juga Imam Nawawi menukilkan hadis tersebut. Siapa yang mengumpulkan 40 hadis, yang mana hadis itu merangkum pokok-pokok agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan bangkitkan yang mengumpulkan 40 hadis ini bersama para ulama, seperti itu, bersama orang-orang yang mulia. Kan ini yang kemudian memancing para ulama menulis 40 hadis. Jangan dikira bapak-bapak, ibu-ibu yang menulis kitab Arba'in ini cuma Imam Nawawi. Banyak ulama yang tulis kitab Arba'in. Tapi yang masyhur dan manfaatnya masih terasa sampai sekarang, nah inilah dia nih, karya Imam Nawawi. Kenapa? Karena yang kita sebutkan tadi, sistematikanya itu melampaui zamannya. Relevan sampai sekarang apa yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi. Dari hadis nomor 1 dan hadis nomor 2-nya saja sudah terasa oleh kita bahwa Imam Nawawi ini bukan orang sembarangan ketika menyusun hadis. Hadis pertama yang beliau tuliskan apa? Yang beliau nukilkan hadis pertama itu hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab. Innamal a'malu binniyat. Hanya saja amal itu dengan niat. Dan ini kemudian melahirkan kawaid fikih. Apa kawaid fikih? Al-umuru bimaqasidiha. Ya, perkara-perkara itu sesuai dengan tujuannya. Nah, jadi kepatang contoh hukum masalah niat, Pak ya. Masalah niat itu sangat menentukan amal kita. Kemarin saya ditanya oleh adik saya, ada kawannya yang menyatakan bahwa di dalam Al-Quran tidak terdapat seluruh jawaban permasalahan. Ada kawannya mengatakan kepadanya, di dalam Al-Quran tidak terdapat seluruh jawaban dari pertanyaan-pertanyaan. Ini pertanyaan benar atau salah, Pak? Kira-kira. Ini pertanyaan benar. Kenapa kita katakan benar? Kalau Bapak cari dalam Al-Quran hukum narkoba, contoh, hukum ganja, ada enggak dalam Al-Quran? Tidak ada, secara gamblang Allah katakan. Jawaban sin 90 tidak ada juga dalam Al-Quran. Tapi saya katakan ketika itu kepada adik saya, walaupun Al-Quran tidak memberikan jawaban detail untuk setiap pertanyaan, Al-Quran memberikan kunci.
Apa kuncinya? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Itu kan perintah Al-Qur'an. Maka bertanyalah kamu kepada orang yang tahu. Jadi secara tidak langsung ada jawaban sin 90, aduh. Sebab Al-Qur'an menyuruh kita bertanya kepada orang yang tahu. Ya kalau ibu cari apa ibu kota Brazil, enggak doge dalam Al-Qur'an. Kan betul itu. Tapi kalau pernyataan ini dipakai untuk merendahkan Al-Quran, kan niat itu. Kalau pernyataan ini dipakai untuk merendahkan Al-Quran, maka bisa jadi kufur pernyataan seperti tadi. Itu kaitan niat. Pernyataan yang sebenarnya benar. Bagi contoh ketika itu kepada dia, contoh lain, ada orang mengatakan Allah tidak punya otak. Contoh, Pak. Ini pernyataan benar atau salah, Pak? Allah tidak punya otak, itu benar atau salah? Kan memang otak, organ otak Allah kan tidak punya. Karena Allah bukan makhluk, laisa kamitslihi syai'un. Allah jangan disamakan dengan manusia. Manusia ya punya benak. Allah memang tidak punya otak. Tapi kalau nyo pakai bahasa ini untuk merendahkan Allah, Allah tidak berotak, kan kafir. Itu contoh. Bagaimana niat ini benar-benar menjadi pembeda. Ya, apalagi kalau dalam fikih itu niat membedakan apa? Talak ya. Talak. Kadang-kadang talak ini ada yang sharih. Kalau suami mengatakan pada istrinya, saya ceraikan kamu, saya talak kamu, itu sharih, itu talak. Tapi kan ada pula talak yang sifatnya kinayah, talak yang sifatnya kiasan. Apa kata suaminya? Kalau suami di Jawa kan katanya pada istrinya, pulang sajalah kamu kepada orang tua kamu. Itu kalau suami di Jawa, Pak. Tapi kalau suami di Minang, ambo pulang dulu ke rumah emak. Karena beda ya, kalau di Minang kau laki-laki apa? Abu dete tunggu kan awak aku orang singgah istilahnya ya. Makanya kalau cara itu ibu-ibu beda ya. Ibu kalau nonton film-film di TV, kalau di TV itu laki bini baca kak siapa nak nangkek kopor? Bininya. Tapi kalau di Minang kalau cakap laki bini siapa nak nangkek kopor, Pak? Laki. Makanya dulu itu surau rami, Pak. Salah satu sebab surau rami, Pak, sebab suami kalau baca kak jo istri berarti suaminya lalu di mana? Bapak kan tak dicakap je bini, aku rajin tu tadi. Beda kultur ya. Ada lafaz yang kinayah tadi kita katakan. Jadi suaminya bilang seperti itu, kamu pulang sajalah ke rumah orang tua kamu, atau di Minang, saya pulang sajalah ke rumah orang tua saya. Ini istrinya kan bingung, ini maksud suami mengatakan seperti ini untuk cerai kah? Atau sekedar dia memang mau pulang ke rumah orang tuanya? Atau sekedar menyuruh saya pulang ke rumah orang tua saya? Maka dalam hal ini hakim harus bertanya kepada si suami, apa niat kamu berkata seperti itu? Maka niat menentukan apakah jatuh talak atau tidak. Bahkan guru kami dulu Syekh Salim Al-Khatib itu menyatakan bahkan assalamualaikum dari suami pun kalau diniatkan assalamualaikum perpisahan, assalamualaikum cerai, maka jatuh talak satu. Hati-hati talak. Niat lagi-lagi yang menentukan. Dan ini ditaruh oleh Imam Nawawi sebagai hadis pertama. Memang sebab keluarnya hadis ini itu adalah seorang laki-laki yang sudah melakukan khitbah, tapi kemudian perempuan yang dia khitbah hijrah, sehingga laki-laki tadi pun ingin hijrah. Berarti hijrahnya bukan karena Allah, hijrahnya bukan karena mengikuti Rasulullah, hijrahnya karena memang perempuan yang ingin dia nikahi ini. Makanya Nabi SAW katakan, faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha. Kalau ada orang yang berhijrah karena dunia yang ingin dia dapatkan atau karena perempuan yang ingin dia nikahi, maka dia dapat tujuan hijrahnya itu. Niat. Aku mungkin relevannya dengan zaman sekarang ketika banyak orang-orang yang hijrah. Kalau dahulu orang menyebutnya taubat, kalau dahulu orang menyebutnya insaf. Biasanya tidak ke masjid, sekarang sudah rajin ke masjid. Biasanya sholat tidak berjamaah, sekarang sudah rajin berjamaah. Atau biasanya tidak sholat sama sekali, sekarang alhamdulillah sudah hijrah, sudah rajin sholat. Kalau orang dulu kan nyebutnya taubat, insaf.
Kalau sekarang orang menyebutnya hijrah. Maka kaidah hijrah orang-orang sekarang pun harus ya merujuk kepada hadis tadi. Hijrah itu harus sesuai dengan niat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hijrah itu tidak sekedar mengganti penampilan saja. Hijrah itu bukan sekedar mengganti tontonan saja, akan tetapi memang usaha kita untuk meninggalkan apa yang Allah larang. Kalau niat hijrah kita salah, apalagi kalau misalkan hijrah kita itu tidak dibimbing dengan keilmuan yang matang, yang baik, yang bagus, maka boleh jadi kita hijrah itu bukan dari yang buruk kepada yang baik, tapi dari yang buruk kepada yang buruk. Ada senior kami, ketua MUI ya, di Sijunjung. Itu sudah Jumat beliau telepon kami. Kata beliau, akhuya, dia Dinda, akhuya kalau di Mesir akhuya. Abang tadi setelah sholat Jumat itu nampak pemuda duduk-duduk kumpul-kumpul di masjid. Nampak pemuda duduk-duduk kumpul-kumpul di masjid. Karena nampak seolah-olah ini perkumpulannya perkumpulan baik, nampaknya memang yang duduk-duduk di situ adalah pemuda hijrah, sehingga abang pun ikut duduk-duduk dengan mereka. Ketika ikut duduk, ternyata yang mereka bicarakan itu membuat kaget. Apa yang membuat kaget? Mereka ini duduk-duduk ternyata tidak sedang membicarakan ilmu, tidak sedang membicarakan kebaikan. Tapi yang mereka bicarakan adalah melakukan jarah wa ta'dil terhadap ustaz-ustaz. Jarah ta'dil ustaz-ustaz ku apa maksudnya? Menggunjingkan ustaz. Ambo ndak suka jo Ustaz Abdul Somad contoh. Ba ndak suka jo Ustaz Abdul Somad jangguitnya nak do. Ambo ndak suka jo Ustaz Adi Hidayat. Ba tu kan jangguitnya do. Iyo sarawanya kurang senteng. Contohnya seperti itu. Ya. Atau disebutkan kemudian fatwa beberapa ulama, kemudian dikatakan iku fatwa aku salah, iku fatwa aku aneh. Sehingga ketika itu senior kami ini itu mengatakan kepada yang duduk di situ, Bang, abang kini punya ilmu enggak? Itu pertanyaan simpel. Abang ini punya ilmu enggak? Abang sudah belajar fikih enggak? Abang sudah belajar tauhid enggak? Abang sudah belajar dasar-dasar Al-Quran dan hadis enggak? Kemudian yang tadi semangat melakukan jarah terhadap ustaz, lakukan kritik terhadap ustaz, tadi itu menjawab, enggak do beraja agama. Bulan petang mungkin baru tahu seperti itu kira-kira apa. Ya, baru-baru beraja lo baru. Kini kalau abang enggak punya ilmu, tapi abang tadi sudah mengkritik ulama, berarti kan kritik abang tadi enggak pakai ilmu tuh. Kalau tadi abang mengkritik ulama tidak dengan ilmu, pakai apa abang mengkritik ulama tadi itu? Itu saja pertanyaannya, Pak. Berarti kan pakai nafsunya mengkritik. Karena itu saja penggerak manusia. Akal melahirkan ilmu, ilmu itu yang nanti mengontrol nafsu. Nafsu kalau sudah dikontrol oleh ilmu, inilah yang disebut dengan nafsu yang tenang, nafsu mutmainnah. Tapi kalau tidak ada ilmu, maka nafsu ini melahirkan syahwat. Ini yang kemudian menjadi dorongan orang banyak sekarang. Kalau tidak dibimbing dengan ilmu yang kita sebutkan tadi. Kan modeko banyak orang hijrah kini. Sebelum hijrah, duduk-duduknya di mana? Duduk-duduknya di lapau. Kalau kamu kalau ka bagunjiang, nanti gunjiangannya paling-paling pemain bola saja. Kalau ka bagunjiang, paling-paling nanti gunjiangkannya artis saja. Ya, keceknya kalau nyo suko Ronaldo nyo macam Messi, ya nak. Ambo nak suko jo Messi ko doh. Bako nak suko jo Messi. Ayo Messi ko nyo tato nyo banyak. Yo, ulah salah ko banyak tato. Nyo ndak mendukung Palestina. Kemudian nan suko jo Messi ko paneh lo nyo jo fans Ronaldo ko. Ambo ndak lo suko jo Ronaldo do. Bako ndak suko jo Ronaldo. Iyo anaknya banyak tapi nyo ndak nikah-nikah contoh. Itu kalau nyalun hijrah, Pak. Bu. Belum hijrah, yang dia gunjingkan adalah pemain bola. Di mana dia gunjingkan? Di lapau.
Tapi setelah hijrah yang digunjiangkannya Ustaz, digunjiangkannya di mana? Di hati musaji. Pertanyaannya, mana gadang dosonya? Menggunjangkan pemain bola atau menggunjangkan Ustaz? Mana gadang dosonya bagunjiang di lapau atau di musaji? Berarti kan yang tadi berarti dia hijrah bukan dari yang buruk kepada yang baik. Justru dia hijrah dari yang buruk kepada yang lebih buruk. Makanya kita katakan yang ditulis oleh Imam Nawawi di Arba'in tadi susunannya itu begitu cocok, masih relevan kalau kita kaitkan dengan zaman sekarang. Niat ini yang kemudian menjadi motivasi pertama orang kalau hijrah. Niatnya apa? Jangan-jangan orang ini hijrah memang niatnya cuma dunia saja. Kebetulan awak ke menikah, tuh calon mintu punya orang hijrah, jadi ambo ingin perlu hijrah kan waktu itu bisa jadi. Tapi kalau niatnya memang ingin menjadi pribadi lebih baik, pasti hijrahnya itu akan diiringkan. Dengan apa diiringkan? Itu kalau jawabannya lagi-lagi balik kepada Arba'in Nawawi. Lihat hadis kedua yang dinukil oleh Imam Nawawi, lagi-lagi dari Amirul Mukminin, dari Umar bin Khattab. Hadisnya panjang. Hadisnya panjang ketika Nabi SAW duduk dengan sahabat, didatangi oleh malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril bertanya beberapa hal kepada Nabi Muhammad SAW. 3 hal pertama yang ditanya oleh malaikat Jibril ketika itu adalah Islam, iman, dan ihsan. Islam, iman, dan juga ihsan. Ketika ditanya Nabi Muhammad SAW tentang Islam, Nabi Muhammad SAW menjawabnya dengan perkara-perkara yang sifatnya amal, perkara-perkara yang sifatnya perbuatan. Melafazkan atau mengucapkan syahadat, persaksian, ikrar. Kemudian mendirikan sholat, membayar zakat, melaksanakan puasa Ramadan, yang kelima melaksanakan ibadah haji. Inilah yang kemudian kita kenal dengan rukun Islam. Sifatnya bagaimana rukun Islam ini? Sifatnya amaliyah. Perbuatan semuanya ini, Pak. Tapi ini cuma rukun ya. Kewajiban kita sebagai seorang muslim lebih daripada yang 5 ini. Yang 5 ini rukun. Banyak kewajiban yang lain, berbakti pada orang tua, menafkahi anak dan istri, berbuat baik kepada tetangga, itu juga merupakan kewajiban. Tapi rukunnya, ini yang 5 ini. Kemudian ditanya lagi oleh malaikat Jibril, apa itu ihsan? Ihsan ini dijawab oleh Nabi Muhammad SAW dengan perkara-perkara yang bukan amal, tapi mesti diilmui, mesti diyakini, diketahui. Apa itu? Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari kiamat, iman kepada takdir, kepada qada, kepada qadar, yang baik ataupun yang buruk. Ada 6. Nah, 6 ini juga yang kemudian kita kenal dengan rukun iman. Amalnya enggak ada, Pak. Iman ini amalnya belum. Makanya iman dan amal itu dalam banyak ayat itu dipisah. Contohnya di dalam surat Al-Asr. Ya. Wal asri innal insana lafi khusr. Manusia itu dalam kerugian illal ladzina amanu wa amilus solihat. Iman dan amal itu berkaitan, akan tetapi jangan disatukan, tidak bisa dipisahkan. Karena dalam ayat itu terpisah. Maksud terpisah ini bagaimana? Kalau ada 2 orang, Bapak Ibu, ada 2 orang, kita kasih baju yang sama, tapi yang satu Islam, yang satu kafir. Bajunya sama. Bagaimana cara kita membedakan mana yang Islam, mana yang kafir? Tidak bisa, Pak. Yang iman itu, yang dia yakini itu kan di dalam, tidak tampak. Lain hal dengan Islam tadi. Islam itu apa? Amal-amal zahir. Orang salat tahu kita ini orang salat, nah, berarti dia orang Islam. Ini orang naik haji, berarti dia ini orang Islam. Tapi kalau misalkan iman ditanya, enggak.
Bagaimana cara dia mengikrarkan keimanan? Nah, baru nanti syahadat. Tahu kita bahwasanya dia orang beriman. Berarti ini dua komponen setidaknya dalam agama. Ada amalan, ada juga keyakinan. Kalau dalam surat Al-Asri tadi sudah cocok, sudah pas. Tapi ternyata pertanyaan malaikat Jibril masih berlanjut. Apalagi pertanyaan malaikat Jibril, akhbirni anil ihsan. Kabarkan kepada aku tentang ihsan. Nah, ini yang masyhur dijawab oleh Nabi Muhammad SAW, dan kita mesti tahu nih bapak-bapak ibu-ibu ya. Jangan dianggap nikmat Allah kepada kita itu cuma nikmat iman dan juga Islam saja, tapi kita juga berharap Allah Subhanahu wa taala memantapkan ihsan kita. Apa itu? Anta'budallaha ka'annaka tarah. Ketika kamu menyembah Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau kamu tidak bisa, ya, karena memang beribadah seolah-olah melihat Allah itu berat, Pak. Bagaimana caranya? Fa innahu yarak. Maka ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu melihat kamu. Iku ana maunya kok. Ya, tadi iman itu apa tuh? Iman itu keyakinan, pengetahuan. Islam itu apa? Islam itu adalah amal, perbuatan. Ihsan itu apa kok? Ihsan ini namanya perasaan. Raso dalam beribadah. Raso dalam beribadah kok. Ya. Ini kan tiga hal ini bapak-bapak ibu-ibu, iman, Islam, ihsan ini kemudian melahirkan ilmu. Orang kalau ingin imannya kuat, maka dia belajar sebuah ilmu. Apa nama ilmunya? Namanya ilmu tauhid. Namanya ilmu akidah. Orang kalau ingin Islamnya mantap, amalnya mantap, berarti dia harus tahu apa yang halal, apa yang haram. Berarti dia harus belajar ilmu halal dan haram. Apa itu ilmu halal dan haram? Fikih. Orang kalau dia ingin punya perasaan yang mantap dalam beribadah, ya, fikih kan cuma mengajarkan kita sholat itu dimulai dari takbir ditutup dengan salam. Rukun sholat ada 13. Tapi cara khusyuk itu bukan fikih lagi, Pak. Cara khusyuk dalam sholat ada pula ilmunya. Apa tuh ilmunya? Nah, itu namanya ilmu tasawuf. Rasa dalam beribadah. Puasa itu bagaimana? Fikih cuma menyatakan puasa itu menghindarkan diri kita dari pembatal puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Tapi bagaimana cara menumbuhkan sabar dalam berpuasa? Nah, itu kerja tasawuf. Ya. Fikih mengajarkan kita walaupun kita berada dalam masalah yang luar biasa berat, jangan sampai kita melakukan maksiat, jangan sampai kita mengambil harta orang lain. Contoh. Tapi tasawuf, bagaimana cara kita bersabar? Masalah rasul, cara mengontrol marah, bagaimana caranya bersyukur, bagaimana caranya agar kita tidak iri ketika saudara kita mendapatkan nikmat. Itu kan kalbu tuh, Pak. Itu hati itu. Aku ilmu tasawuf. Maka ketika apa ibu-ibu mana tasawuf, jangan dibayangkan ilmu tasawuf ini ilmu supaya awak bisa jalan di hati-hati ya. Dulu orang muda itu gini, Pak. Enggak. Kalau ilmu jalan di hati-hati itu namanya ilmu debus. Ayo. Jangan meraja itu loh, Pak. Ilmu tasawuf itu ilmu apa? Manajemen kalbu kalau bahasa kerennya gini ya. Bagaimana cara kita menumbuhkan khusyuk, sabar, syukur, khauf, raja, mahabbah. Itulah namanya tasawuf. Nah, makanya tiga ilmu ini kalau orang hijrah, kalau orang ingin mempelajari Islam dan menjadi muslim sepenuhnya, tiga kok para lupa. Ya, jadi jangan sekedar niat, ambo ingin hijrah. Itu apa langkah pertama ketika hijrah? Ditukarnya kayak berpakaian. Nah, jangan kayak berpakaian ditukar. Kalau sudah menutup aurat, mantap, bagus. Apalagi yang perlu dilakukan? Aku dipelajari tiga ilmu, Pak. Yang tinggi-tinggi nah lo ambo hijrah langsung belajar usul fikih. Nah, usul fikih lo langsung. Ambo baru hijrah langsung belajar filsafat Islam. Ambil cah dulu. Dan itu lo dipelajari. Ambo baru hijrah langsung belajar ulumul Quran. Enggak, nanti itu, Pak. Tiga kok dulu. Jangan sampai tinggi-tinggi mana belajar. Lah belajar usul fikih, lah belajar kawaid fikih. Kiranya fikih dasar enggak tahu. Dan sekarang masih banyak bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak sekolah kita yang sudah SMP, yang sudah SMA, berarti mereka sudah balik, cara istinja saja masih salah.
Nah, sekarang pertanyaannya, cara istinja ini dipelajari di ilmu apa? Itu kan amal Pak, yo, berarti di fikih. Orang banyak meremehkan itu sekarang. Maka bapak-bapak ibu-ibu, barangkali di antara kita tidak semuanya ya dari awal kita sudah baik. Mungkin ada yang seperti tadi. Mungkin dulu tidak sholat, sekarang sholat. Mungkin dahulu tidak peduli toharah, sekarang sudah peduli toharah. Maka kalau memang niat kita hijrah itu sudah baik, nah, ikuti tadi tahapan-tahapan yang ditulis oleh Imam Nawawi tadi. Hijrahnya sudah diiringi dengan niat yang baik. Lalu apa? Ya, apa setelah hijrah? Nah, ini mantapkan yang 3 ini, pelajari 3 ilmu ini. Makanya 3 ilmu ini pasti diajarkan di madrasah karena memang hukum mempelajarinya fardu ain. Setiap madrasah mesti ada fikih, akidah, akhlak. Fikih itu Islam, akidah itu iman, akhlak itu ihsan. Nah, baru awak bisa katakan ini sudah berusaha hijrah secara sempurna. Itulah barangkali kajian kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi bapak-bapak, ibu-ibu, terutama untuk kami pribadi yang menyampaikan. Mohon maaf kalau ada yang salah, ada yang kurang, ada sesuatu yang tidak kami letakkan pada tempatnya. Semoga sebagaimana Allah kumpulkan kita di sini, Allah kumpulkan pula kita nanti bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.